Bab 281, memasuki tiga besar. Saat turnamen berlanjut, para jenius tingkat atas sering kali bertabrakan. Selama ronde ke-20, Jiang Lanjian bertarung melawan Qin Wuxin. Gaya Qin Wuxin dan Jiang Lanjian bisa dikatakan saling bertentangan. Qin Wuxin lambat dan dia buruk dalam pertarungan jarak dekat. Adapun Jiang Lanjian, dia justru sebaliknya. Serangan Qin Wuxin tajam dan tidak terlihat, dan Jiang Lanjian kebetulan memiliki kemampuan pertahanan yang tidak memadai. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang pertandingan ini. Di panggung bela diri, jubah putih Qin Wuxin berkibar tertiup angin. Jiang Lanjian mengenakan jubah hijau ketat, memegang pedangnya saat dia berdiri di sana dengan tenang. Jarak mereka 200 kaki. Jika Jiang Lanjian benar-benar bisa menutup jarak ini, maka kemenangan adalah miliknya. Jika dia tidak bisa, maka dia pasti akan dikalahkan. Usai pertandingan dimulai, kedua kontestan berusaha sekuat tenaga. Qin Wuxin segera memainkan 8 melodi angin yang mendalam, dan Jiang Lanjian menggabungkan konsep angin ke dalam pedangnya. Ini adalah pertama kalinya Jiang Lanjian menggunakan konsep angin sejak dikalahkan oleh Lin Ming. Tidak hanya itu, tapi dia menggunakannya sejak awal. Jiang Lanjian sadar bahwa jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Serangan gelombang suara sitar tidak terlihat dan tidak berbentuk. Kekuatan jiwa Jiang Lanjian terbatas, dan dia tidak bisa merasakannya dalam angin. Dia hanya bisa menggunakan cahaya pedang untuk melindungi tubuhnya. Dengan dukungan konsep angin, pedang Jiang Lanjian membentuk pusaran energi pedang. Lusinan bila angin melesat ke segala arah, menghantam niat membunuh tersembunyi yang tersembunyi di kehampaan. Ding ding ding. Suara yang tajam dan jernih bergema di udara, seolah senar sitar putus. Jiang Lanjian memecahkan nada sitar, tapi cahaya pedangnya juga terus-menerus terkelupas. Melodi 8 angin mendalam Qin Wuxin adalah teknik yang sangat misterius. Suara sitar mengandung kekuatan getar yang luar biasa. Satu suara mampu menghancurkan beberapa lampu pedang. Jiang Lanjian berulang kali terjebak dan terpojok oleh musik sitar ini, dan tidak mampu mendekati Qin Wuxin. Namun, Qin Wuxin tidak berani sombong dan meremehkan musuhnya. Selama dia memberinya kesempatan sekecil apapun, Jiang Lanjian akan langsung menutup jarak. Qin Wuxin tidak cepat, tapi dia masih bisa bergerak dengan sitarnya tergantung di depannya, tanpa mengganggu melodinya. Akibatnya, Jiang Lanjian tidak dapat mengejarnya. Suara-suara biasa bercampur dengan musik sitar yang mematikan dari melodi 8 angin yang mendalam, itu seperti gelombang pasang yang berbahaya. Jiang Lanjian diliputi oleh musik sitar ini seolah-olah dia jatuh ke dalam rawa, dan konsep anginnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Jiang Lanjian tahu bahwa jika dia tetap bertahan dan tidak menyerang, cepat atau lambat dia akan dikalahkan. Yang harus dia lakukan hanyalah melewatkan satu suara pun dan dia akan berada dalam bahaya. Pedang anggun. Jiang Lanjian dengan keras mengatupkan giginya dan sepenuhnya melepaskan pertahanan cahaya pedangnya. Dia menstimulasi semua esensi sejati untuk meningkatkan perlindungan tubuhnya, dan terbang ke depan dengan kecepatan ekstrim, pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Qin Wuxin. Kecepatannya dengan cepat mencapai batas kemampuannya. Dia hanya berjarak sekitar beberapa ratus kaki jauhnya. Selama dia tidak terpengaruh oleh musik sitar apapun, dia bisa menutup jarak ini dalam sekejap. Gelombang suara sitar menyerang esensi sejati tubuh Jiang Lanjian, kekuatan getaran meletus. Itu hanya suara, tetapi semua pakaian Jiang Lanjian rusak seolah-olah dia terkena pukulan besar, dan kecepatan ekstrimnya tiba-tiba terhenti. Pada titik ini, Qin Wuxin dengan sepenuh hati asyik dengan pertandingan ini, dan menunggu kesempatan untuk menaklukkan lawannya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini. Sebuah jari dijentikan keluar, dan dua nada sitar menghantam Jiang Lanjian. Esensi sejati tubuh Jiang Lanjian pecah, dan dia dikirim terbang mundur. Qin Wuxin, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, Qin Wuxin menghela nafas ringan. Sangat sulit baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Kekuatannya dan Jiang Lanjian sangat mirip satu sama lain, dan alasan dia bisa menang kali ini ada hubungannya dengan keberuntungan. Ketika Jiang Lanjian dengan putus asa mempertaruhkan segalanya pada langkah terakhirnya dan menggunakan pedang anggun, jika dia tidak memukul nada sitar di udara, maka orang yang akan dikalahkan adalah dia. Dengan kemenangan Qin Wuxin, gadis-gadis muda dari fraksi sitar bersorak. Dengan kemenangan ini, bahkan jika Qin Wuxin kalah dari Ouyang Ming, Mu Gubuyu, dan yang lainnya, dia masih akan melaju ke 5 besar. Babak ke-21, Lin Ming melawan Mu Gujirong. Mu Gujirong tidak repot-repot melawan Lin Ming, dia hanya mengakui kekalahan sejak awal. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Puppet Master memang sangat kuat, namun mereka juga memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, begitu boneka mereka hilang, tidak ada lagi yang tersisa. Mu Gujirong masih memiliki 3 boneka tersisa. Tapi kekuatan serangan Lin Ming terlalu abnormal, tidak aneh jika dia kehilangan 1 atau 2 boneka lagi. Bagi Mu Gujirong, hal ini mengirimnya ke dalam kesedihan tanpa air mata, keadaan putus asa yang melebihi tangisan. Ia pun punya harapan untuk melaju ke 10 besar. Babak ke-22, Lin Ming melawan Huan Xiaodi. Ini adalah pertandingan tanpa ketegangan sedikit pun dari penonton. Bahkan anak-anak lelaki dan perempuan dari fraksi Meraj tidak percaya bahwa murid senior mereka, Sister Huan, mempunyai peluang untuk menang. Sejak awal pertandingan, Huan Xiaodi menciptakan 108 hantu khasnya. Namun, Lin Ming menggunakan alirannya seperti sutra, dan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar mengalir keluar, menghancurkan setiap hantu.
Setelah itu, Huan Xiaodi masih melakukan perjuangan simbolis dan memberikan beberapa ilusi. Tapi ini juga mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Menggunakan kata-kata Ouyang Ming sendiri, Lin Ming adalah seorang jenius serba bisa yang unggul dalam berbagai bidang. Hanya dalam hal membahas kemampuan pertahanannya, kekuatan pertahanan tubuh Lin Ming tidak normal, dan kekuatan pertahanan jiwanya bahkan lebih aneh. Guntur ilahi naga banjir ungu telah terintegrasi ke dalam lautan spiritualnya, jadi Lin Ming hanya bisa berdiri tak bergerak di atas panggung dan membiarkan Huan Xiaodi melemparkan ilusi apapun yang dia bisa ke arahnya. Lin Ming bisa merasakan bahwa Huan Xiaodi tidak mengerahkan seluruh upayanya, dan hanya secara simbolis menampilkan beberapa gerakan sehingga dia tidak kehilangan muka. Karena itu, Lin Ming tentu saja tidak akan membiarkan seorang gadis kehilangan muka. Setelah beberapa gerakan, Huan Xiaodi tersenyum dan berkata, kekuatan junior magang, saudara Lin luar biasa, saya akui kekalahan. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Tapi pikiran Lin Ming tiba-tiba bergerak. Dia berkata, senior magang, Sister Huan, harap tunggu. Huan Xiaodi berbalik, matanya yang cerah mengedip padanya, apa yang ingin dikatakan oleh junior magang, saudara Lin? Saya ingin bertanya kepada Suster Huan yang magang senior apakah fraksi Fata Morgana memiliki semacam teknik transformasi yang dapat mengubah penampilan seseorang, dan akan membuatnya tidak dapat dilihat oleh siapapun yang tingkat kultivasinya tidak terlalu jauh. Huan Xiaodi berkata, ada. Mengapa, junior magang, saudara Lin tertarik? Lin Ming mengangguk. Sejak dia jatuh ke dalam perangkap Biluo, dia sangat tertarik dengan teknik semacam ini. Teknik ini bisa dikatakan hampir diperlukan jika seseorang ingin bepergian dan melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pembakaran. Jika dia memiliki kemampuan ini, akan lebih mudah dan nyaman untuk menyembunyikan identitasnya. Huan Xiaodi tertawa nakal, tersenyum licik sambil berkata, keterampilan ini tidak bisa dianggap sebagai teknik inti atau apapun di fraksi Meraj. Jika murid dari faksi lain ingin mempelajarinya, mereka bisa melakukannya selama mereka membayar batu esensi sejati dalam jumlah yang cukup. Tetapi jika junior magang, saudara Lin tertarik dan tidak ingin membayar batu esensi sejati, saya dapat, secara pribadi, mengajari Anda. Kalimat terakhir Huang Xiaodi memiliki nada yang sangat memikat dan mengundang, menyebabkan hati siapapun yang mendengarnya sedikit tergerak. Lin Ming tanpa sadar mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Suster Huan yang magang senior. Lin Ming tiba-tiba menyadari mengapa meskipun Qin Wuxin dan Huan Xiaodi telah dicap sebagai saudara kembar yang bangga dari generasi muda 7 lembah mendalam, kekuatan mereka pada akhirnya berbeda sejauh ini. Di antara keduanya, yang satu dengan sepenuh hati menempuh jalur perang dan murni serta bertapa hatinya. Dia mengolah sitar hingga akhirnya mencapai kesuksesan besar hati sitarnya. Sedangkan yang lainnya, dia sering bermain-main, menghibur dirinya sendiri dan menertawakan dunia. Dia tampak acuh tak acuh terhadap seni bela diri ilusi apapun. Seperti ini, perbedaan kekuatan mereka secara alami akan menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Tentu saja, Lin Ming tidak terlalu peduli sama sekali tentang hal-hal ini. Dengan Huan Xiaodi yang mengajarinya secara pribadi, ini akan menjadi cara terbaik untuk belajar. Lin Ming sungguh-sungguh ingin memahami teknik mengubah penampilan secara komprehensif. Putaran ke-22, pertandingan kelima. Ouyang Ming melawan Qin Wuxin. Meskipun Ouyang Ming memberi kesan bahwa dia lebih kuat, Qin Wuxin tidak mudah menyerah, ini tidak akan menjadi pertarungan satu sisi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Ouyang Ming bertahan melawan musik sitar Qin Wuxin yang tak kasat mata? Sejak awal pertandingan, Ouyang Ming menggunakan lapisan kelima kekuatan akasia ilahi yang sempurna, menyelubungi seluruh tubuhnya dengan api ungu. Di bawah kendalinya, api ungu membentuk awan yang berputar di sekitar tubuhnya, menjadi perisai api yang tebal. Penonton sudah tidak asing lagi dengan perisai api ini. Ketika Ouyang Ming menghadapi Lin Ming, dia juga menggunakan perisai api ungunya, namun hasilnya adalah ketiga lapisan perisai apinya telah tertusuk oleh tombak Lin Ming. Setelah itu, Ouyang Ming terpaksa melepaskan perisai api ungunya dan menggunakan tarian kupu-kupu pada 100 bunga untuk melarikan diri. Namun, dia hanya berhasil mengelak dalam waktu singkat. Akhirnya, dia tersapu oleh tombak Lin Ming dan dikirim terbang menjauh. Karena itu, penonton tidak merasa bahwa perisai api ungu adalah skill yang bagus. Namun, saat Qin Wuxin memainkan melodi delapan angin yang mendalam, serangan sonik yang tak terlihat sebenarnya diblokir oleh perisai api ungu, tidak mampu menghancurkannya. Kekuatan getarannya mampu menembus beberapa lapisan perisai api ungu. Tapi setelahnya, kekuatan api baru akan terus muncul untuk mengisi apapun yang rusak. Setelah mencapai lapisan kelima sempurna dari kekuatan akasia ilahi, esensi sejati Ouyang Ming telah menjadi kental hingga membuat orang lain takut. Jika seseorang tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Lin Ming ketika dia menerobos seluruh perisai dengan tombaknya, maka Ouyang Ming akan dapat terus memulihkannya dengan esensi sejatinya. Ouyang Ming memutar kipas besi di tangannya dan mengirimkan sabit dewa kematian ke arah Qin Wuxin. Qin Wuxin menggertakkan giginya, tangan kanannya dengan keras menari melintasi senar sitar, 8 melodi angin yang mendalam. Peng 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 peng. 8 not musik berdampak pada Skite of the Dead God, menyebarkan sabit api ungu. Namun, Ouyang Ming menggunakan kesempatan ini untuk berlari ke depan hingga jaraknya kurang dari 100 kaki. Junior magang, Sister Qin, serangan sitarmu benar-benar sengit, sayangnya, seranganmu terlalu unik, terlalu mudah diprediksi.
Perisai api ungu meletus, menghalangi putaran kedua serangan sitar Qin Wuxin. Qin Wuxin mengambil kesempatan ini untuk menarik diri, tapi Ouyang Ming terus menekannya. Catatan sitar setelah catatan sitar dikirim. Meskipun Ouyang Ming menghadapi banyak rintangan saat dia melaju ke depan, dia masih bisa semakin mendekati Qin Wuxin. Karena Qin Wuxin harus mengirimkan salvo dari 8 melodi angin mendalam, dia sudah berada pada batas yang dapat didukung oleh esensi sejatinya. Tetapi bagi Ouyang Ming, esensi sejatinya sangat kental dan dia tidak mengonsumsinya terlalu banyak. Kipas besi terbuka sekali lagi, hanya 3 kaki dari leher ramping seperti batu giok Qin Wuxin. Sekarang pertempuran telah mencapai titik ini, hasilnya pada dasarnya sudah diputuskan. Qin Wuxin telah kalah. Penonton tersentak. Di final, Ouyang Ming tidak menemui banyak lawan yang kuat. Dia dengan lancar mengalahkan semua orang yang dia lawan sampai dia bertemu Lin Ming, dan dirinya sendiri benar-benar dikalahkan. Banyak orang merasa itu karena Ouyang Ming tidak cukup galak sampai mereka menyaksikan pertandingan ini. Ouyang Ming telah mengalahkan Qin Wuxin dengan selisih keunggulan yang sangat besar. Ini benar-benar membuat semua orang sadar akan fakta bahwa Ouyang Ming telah menempati posisi ketiga dalam pertemuan bela diri fraksi total yang lalu, kekuatannya tidak dapat diragukan lagi. Alasan mengapa Ouyang Ming dikalahkan oleh Lin Ming adalah karena Lin Ming jauh lebih kuat. Lin Ming sudah terus berada di posisi 3 besar. Hanya tersisa Jiang Baoyun dan Mugu Buyu. Saya sangat menantikan pertandingan mereka. Jika Lin Ming bisa memenangkan pertandingan berikutnya, dia akan menjadi yang kedua. Jika dia bisa memenangkan 2 pertandingan berikutnya, dia akan menjadi juara. Juara, bagaimana mungkin dia bisa menempati posisi pertama? Jiang Baoyun terlalu abnormal. Ketika dia melawan Qin Wuxin, dia bahkan tidak menggunakan pedangnya, bahkan Lin Ming tidak sekuat itu. Dia bukan tandingan Jiang Baoyun. Paling-paling dia akan melawan Mugu Buyu, tapi bahkan Mugu Buyu belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat orang-orang ini berbicara, pertandingan kelas berat lainnya dimulai. Mugu Buyu melawan Jiang Lanjian. Bab 282, Lin Ming vs Mugu Buyu. Biasanya setelah Master Boneka melangkah ke alam Xiantian, dia akan dapat mencapai batas integrasi esensi. Namun Mugu Buyu berhasil melakukannya dengan budidaya hanya setengah langkah menuju Hautian. Hanya berdasarkan poin ini saja, tidak ada yang percaya bahwa Jiang Lanjian memiliki peluang kecil untuk menang. Usai pertandingan dimulai, Mugu Buyu mengeluarkan boneka laba-laba dari tasnya. Sampai sekarang, dia hanya menggunakan boneka laba-laba ini, dan tampak seolah-olah dia juga hanya akan menggunakan boneka laba-laba ini untuk menghadapi Jiang Lanjian. Apakah itu hanya boneka laba-laba? Mugu Buyu terlalu sombong. Jiang Lanjian mengerutkan kening. Dia akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa dia bukan tandingan Mugu Buyu. Namun, karena Mugu Buyu hanya mengeluarkan boneka terlemahnya untuk menghadapinya, dia terlalu dipandang rendah. Konsep angin. Esensi sejati segera beredar ke seluruh tubuh Jiang Lanjian. Dia memotong dengan pedang panjang di tangannya, dan beberapa lusin lampu pedang diarahkan langsung ke arah Mugu Buyu. Di saat yang sama, langkah kakinya melintas, dan sosoknya langsung menghilang. Astaga, Jiang Lanjian muncul seperti hantu di sisi Mugu Buyu. Tidak salah kalau boneka laba-laba itu kuat, tapi reaksinya sangat lambat. Di bawah kekuatan kecepatan ekstrim Jiang Lanjian, boneka laba-laba tidak mampu merespon sama sekali, itu seperti hiasan acak. Jiang Lanjian baru saja melangkah mengitarinya. Meskipun seorang puppet master memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat, mereka juga memiliki kelemahan yang fatal, dan itu karena mereka adalah seorang puppet master. Seorang master boneka mirip dengan murid dari fraksi sitar. Kecepatan mereka lambat, dan pertahanan mereka lemah. Kemampuan tempur jarak dekat mereka hampir bisa diabaikan. Tapi Jiang Lanjian justru sebaliknya. Dia sangat cepat, pedangnya cepat dan ganas, dan begitu dia mendekati seseorang, serangannya seperti badai. Melihat Jiang Lanjian tiba-tiba mendekati Mugu Buyu, mata penonton terbelalak. Apakah Mugu Buyu akan jatuh di sini? Dia hanya mengeluarkan boneka laba-laba terlemahnya untuk menghadapi Jiang Lanjian, Mugu Buyu ini terlalu kurang ajar. Angin puyuh menderu, dan pedang Jiang Lanjian terpotong, pedang ini berisi semua aspirasinya. Dentang, terdengar suara logam bertabrakan, dan pedang Jiang Lanjian tidak mampu menebas apapun. Dia tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat ke arah pedang di tangannya. Pedang ini mengandung konsep angin, namun masih bisa ditahan oleh Mugu Buyu yang hanya mengangkat tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Lin Ming yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat hebat, dia hanya bisa memantulkan pedangnya. Tidak mungkin dia menjadi seperti Mugu Buyu dan langsung memegang pedang dengan tangannya. Perasaan Jiang Lanjian memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah di sini, dan dia ingin mencabut pedangnya dan mundur. Namun, dia terkejut saat mengetahui pedangnya tertancap. Di lengan Mugu Buyu, tampak ada tentakel hitam yang menggeliat seperti cacing tanah besar, melingkari pedangnya. Ekspresi Jiang Lanjian berubah. Apa-apaan ini? Apakah ini tubuh manusia? Mati, Mugu Buyu menjerit, dan kuku tangan kirinya tiba-tiba berubah menjadi duri tajam sepanjang 1 kaki, mengarah ke tangan Jiang Lanjian. Pada saat ini, satu-satunya cara Jiang Lanjian dapat menghindari serangan ini adalah jika dia meninggalkan pedang di tangannya. Namun bagi seorang pendekar pedang, pedang di tangan mereka adalah nyawa mereka. Mereka lebih memilih kehilangan tangan daripada meninggalkan pedangnya. Konsep angin. Jiang Lanjian berteriak, dan esensi sejati keluar dari tubuhnya.
Pedang di tangannya dipelintir oleh angin pedang, dan semua tentakel hitam dipotong oleh Jiang Lanjian. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Paku berduri panjang Mugu Buyu tersangkut di dadanya, dan cakar tajam itu menembus dada Jiang Lanjian, darah berceceran kemana-mana. Dada Jiang Lanjian berlumuran darah merah. Jiang Lanjian mengatupkan giginya saat dia dengan paksa mencabut pedang panjangnya dari tangan Mugu Buyu. Dia berlutut dengan satu kaki, dadanya mengeluarkan banyak darah. Duri sepanjang satu kaki itu cukup untuk menusuk organ dalamnya. Kamu akan mati untuk mencabut pedangmu. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Mugu Buyu menendang Jiang Lanjian sambil tertawa mengejek. Ketika murid-murid fraksi pedang di antara penonton melihat ini, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan. Mugu Buyu terlalu menghina, ini lebih dari sekedar menghina Jiang Lanjian. Tapi meski mereka marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Mugu Buyu. Bagaimanapun, Mugu Buyu telah mengalahkan Jiang Lanjian dalam pertandingan yang adil. Apapun situasinya, itulah kebenarannya. Jika mereka ingin membalas dendam pada Jiang Lanjian, mereka hanya bisa menantang Mugu Buyu dalam pertandingan jujur di atas panggung. Sayangnya, tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi tandingan Mugu Buyu. Seperti ini, mereka hanya bisa menerima hinaan ini. Jiang Lanjian diangkat dengan tandu dan dibawa keluar panggung. Dia terluka parah. Meskipun 7 lembah mendalam memiliki banyak sekali obat penyembuhan yang langka dan berharga, tidak satupun dari mereka yang mampu membuat Jiang Lanjian pulih sepenuhnya dalam 1 jam dan sepenuhnya memulihkan efektivitas tempurnya. Jiang Baoyun melihat luka di dada Jiang Lanjian, wajahnya seperti permukaan danau yang tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Mugu Buyu dengan jijik. Mugu Buyu tersenyum aneh, JJJ, pertahanan kalian para murid fraksi pedang hanya setipis kertas. Saya hanya membelainya dengan lembut dan dia sudah menjadi seperti ini. Jika bukan karena aku segera menerima tanganku, maka hatinya pasti sudah hancur olehku. Jiang Baoyun tidak menjadi marah atau bahkan marah. Dia hanya berkata dengan dingin, kata-katamu tidak berguna. Semuanya akan menjadi jelas di panggung bela diri. Provokasi Mugu Buyu jelas menular ke semua orang. Ini adalah tandanya bahwa dia tidak takut pada siapapun, bahkan Jiang Baoyun pun tidak terkecuali. Bukan hanya Lin Ming dan Jiang Baoyun yang terus-menerus mengejutkan penonton dengan kekuatan yang mereka ungkapkan, Mugu Buyu juga sama. Dia juga seperti gunung es besar yang mengapung di air. Hanya puncak dari kemampuannya yang terlihat sejauh ini. 3 elit besar generasi muda memiliki kekuatan yang jauh melampaui juara beberapa pertemuan bela diri fraksi total yang terakhir. Jika bukan karena ketiga individu ini, maka kekuatan Ouyang Ming sendiri sudah cukup untuk memenangkan turnamen. Bagaimana Mugu Buyu melakukannya? Bagaimana dia bisa menggunakan lengannya untuk memblokir pedang Jiang Lanjian? Dan tentakel hitam apa itu? Saya tidak punya ide. Orang-orang dari fraksi boneka itu terlalu eksentrik dan aneh. Mereka jarang berhubungan dengan faksi lain, tidak ada yang tahu apa yang sering mereka lakukan. Mungkinkah mereka mengubah tubuh mereka sendiri? Mereka hanyalah sekelompok orang gila. Saat penonton berbicara, segala macam teori dilontarkan. Satu-satunya hal yang bisa mereka katakan dengan pasti adalah pertarungan jarak dekat bukan lagi kelemahan Mugu Buyu. Dia memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh, kemampuan tempur jarak dekat yang hebat, dan serangan jarak jauh yang lebih baik. Dengan koordinasi dari banyak boneka, ini adalah metode serangan 3 dimensi yang komprehensif. Mugu Buyu dan Lin Ming juga sama, mereka berdua jenius tempur yang sangat serbaguna. Selain itu, dia jelas lebih kuat dari Lin Ming. Ketika para murid fraksi pedang menyadari hal ini, mereka diam-diam menjadi gugup. Apakah Jiang Baoyun cukup? Apakah dia akan baik-baik saja? Saat ini bukan lagi sekedar pertandingan antara Jiang Baoyun dan Mugu Buyu. Setelah penghinaan yang menyedihkan terhadap harga diri mereka, ini sudah menjadi masalah kehormatan bagi fraksi pedang. Jika Jiang Baoyun dikalahkan, fraksi pedang benar-benar tidak akan mampu mengangkat kepala karena rasa malu. Namun pertarungan Mugu Buyu dan Jiang Baoyun belum terjadi. Sebaliknya, orang pertama yang akan dilawan Mugu Buyu sebenarnya adalah Lin Ming. Saat wasit mengumumkan pertarungan ini, seluruh arena mulai mendidih karena kegembiraan. Pertarungan antara Lin Ming dan Mugu Buyu ini akan menjadi pertarungan antara dua jenius serba bisa di puncak bakat. Untuk pertama kalinya, sorak-sorai udik Lin Ming melampaui sorak-sorai lawannya. Para murid fraksi pedang dan gadis-gadis muda fraksi sitar semuanya bersorak untuk Lin Ming. Sebagai perbandingan, hampir tidak ada yang mendukung Mugu Buyu. Jumlah murid fraksi boneka sudah langka, dan pada pertemuan bela diri fraksi total ini hanya sedikit dari mereka yang muncul. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang sangat aneh dan aneh, mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membosankan seperti bersorak. Selain itu, fraksi boneka tidak pernah sepopuler faksi lainnya. Fraksi Arai, fraksi Refiner, dan sebagian besar lainnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap fraksi boneka, jadi tentu saja mereka tidak akan mendukung Mugu Buyu. Namun, meski ada banyak orang yang mendukung Lin Ming, hanya sedikit yang benar-benar percaya padanya. Memang benar, kekuatan Lin Ming sudah melebihi harapan yang orang lain berikan padanya. Dia telah mengalahkan Fang Qi, Jiang Lanjian, Qin Wuxin, dan kemudian Ouyang Ming. Berkali-kali, dia membuat orang lain mengevaluasi kembali batas kekuatannya. Tapi Mugu Buyu juga sama. Pertama dia mengungkapkan batas integrasi esensinya, dan kemudian dia mengungkapkan kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat.
Sekarang momentumnya saat ini tidak lebih lemah dari Jiang Baoyun. Di panggung bela diri, Lin Ming berdiri 100 kaki dari Mugu Buyu. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, apa yang dialami Lin Ming benar-benar membuka matanya. Dia telah melihat seorang musisi sitar, seorang ahli susunan, dan sekarang seorang dalang, 3 gaya bertarung yang sangat berbeda dan istimewa. Dan ini hanya terjadi di dalam 7 negeri mendalam yang relatif kecil. Jika ini diperluas ke seluruh benua tumpahan mata-mata langit, siapa yang tahu berapa banyak gaya bertarung aneh dan fantastis yang akan ada. Mugu Buyu membuka tas di punggungnya, dan serangkaian 3 boneka melompat. Yang pertama adalah boneka laba-laba, yang kedua adalah mumi, dan yang terakhir adalah buaya raksasa bercakar 8. Mugu Buyu akhirnya mengeluarkan boneka-boneka lain, dan tidak hanya itu, tapi dia sudah mengeluarkannya dari awal. Sebelumnya, aku tidak pernah menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Ketika kamu mengalahkan Ouyang Ming dengan mudah, itu sungguh mengejutkanku. Anda adalah orang pertama di antara generasi muda yang sangat mengejutkan saya. Tapi, ini bukan karena seberapa kuat Anda, tapi karena seberapa cepat Anda berkembang. Bagimu yang memaksaku menggunakan 3 boneka sejak awal sudah cukup untuk membuatmu bangga. Kata-kata tidak berguna. Ayo berjuang. Saat suaranya jatuh, tombak lembut mendalam berat yang digenggam Lin Ming di tangannya mulai memancarkan warna biru samar, esensi sejati biru muncul. Getaran esensi sejati yang tak ada habisnya melonjak secara sembarangan, bahkan mengguncang udara. Menghadapi Mugu Buyu, Lin Ming sama sekali tidak tahu apa yang diharapkan, atau apa yang akan terjadi. Dia hanya tahu bahwa Mugu Buyu akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Meskipun ini bisa disebut pertandingan 1 lawan 1, kebenarannya adalah bahwa Lin Ming menghadapi setara dengan 4 musuh yang kuat. Ah! Mumi itu menjerit, sebilah tulang di tangannya, menusuk langsung ke arah Lin Ming. Kecepatannya sangat cepat dan megah, bahkan tidak lebih lambat dari Jiang Lanjian. Tombak di tangan Lin Ming berputar, menusuk ke arah Mumi. Kekuatan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar mengalir keluar. Dapat dikatakan bahwa selama tombak Lin Ming menggores lawan, lawan itu hampir mati. Tidak mungkin bilah tulang putih padat yang diputihkan itu menghentikan tombak Lin Ming. Namun, pada saat ini, bilah tulang di tangan Mumi itu meledak, dan bilah tulang sepanjang 4 kaki itu langsung berubah menjadi beberapa ratus jarum tulang sepanjang 3 inci yang ditembakkan ke arah Lin Ming. Setengah dari jarum tulang ini berkilauan dengan zat hijau mengkilap, beracun. Serangan itu mendekat. Ledakan senjata beracun tersembunyi yang tiba-tiba ini dapat digambarkan sebagai tindakan yang sangat jahat dan jahat. Lin Ming dengan dingin mendengus, dan kekuatan getaran meletus. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar keluar dari tombak lembut yang sangat berat, masing-masing bersinar dengan cahaya biru. Pupu. Penonton mendengar hujan suara ledakan yang intensif. Ratusan jarum tulang itu seluruhnya berubah menjadi debu tulang oleh esensi sejati biru itu. Bab 283, Badan Pertarungan Boneka. Pecahan tulang menari-nari di udara, Mumi itu terpesona oleh ledakan esensi sejati setelahnya. Lin Ming meletus dengan esensi sejati. Tombaknya bergetar, dan dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, sosoknya kabur, kecepatan ekstremnya seperti dewa dan hantu. Dia mengabaikan boneka Mumi itu, dan malah bergegas menuju Mugu Buyu. 200 kaki berlalu dalam sekejap di bawah kaki Lin Ming, dia mengarahkan tombaknya ke dada Mugu Buyu. Lewati boneka dan tekan pengontrolnya, ini adalah cara terbaik dan paling efisien untuk menghadapi seorang dalang. Namun, Mugu Buyu bukanlah dalang biasa. Kemampuan tempur jarak dekatnya sungguh tidak normal. Dalam pertarungan jarak dekat, apakah Lin Ming akan mengulangi kesalahan yang sama dan berakhir seperti Jiang Lanjian? Semua orang memikirkan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Jiang Lanjian adalah murid dari fraksi pedang, dan tidak ada yang meragukan seberapa kuat kekuatan jarak dekatnya. Namun dia telah dihancurkan oleh Mugu Buyu. Kekuatan pertahanan Mugu Buyu terlalu luar biasa, dia hampir kebal. Lalu, apakah tombak Lin Ming memiliki harapan untuk mengancam keberadaan yang dikenal sebagai Mugu Buyu? Mata penonton membulat, semuanya menyaksikan dengan mata tak berkedip, tatapan mereka terfokus pada pemandangan di atas panggung persilatan. Melihat Lin Ming bergegas ke arahnya, sudut bibir Mugu Buyu miring ke atas dalam seringai jahat. Dimulai saat dia berusia 12 tahun, tubuhnya telah mengalami transformasi yang tak terhitung jumlahnya dengan bahan langka dan berharga. Tulangnya telah dicampur dengan aget gold, dan esensi baja gelap yang kental telah disuntikkan ke dalam dagingnya. Setelah itu, dia berendam di air emas berat selama 7 hari dalam 7 minggu, totalnya 49 hari. Proses ini diulangi 6 kali, dan terjadi 2 kali setahun selama 3 tahun. Penyiksaan yang tidak manusiawi dan rasa sakit yang luar biasa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia normal tanpa menjadi gila. Karena transformasi ini, seluruh rambutnya rontok seluruhnya dan kulitnya kering dan layu seolah-olah dia berada di nafas terakhir dalam hidupnya. Meski masih muda, penampilannya sama saja dengan mayat yang terlalu lama dijemur. Dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, Mugu Buyu telah mengubah tubuhnya sendiri menjadi boneka hidup. Alasan mengapa Mugu Buyu bersedia membayar harga yang mahal adalah untuk melepaskan diri dari kutukan pertarungan jarak dekat sang puppet master. Dia ingin menjadi master boneka legendaris, dan tempat di mana ambisinya dimulai adalah di pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Armor emas berumur, Mugu Buyu berteriak,
dan tulang-tulangnya mulai retak, seluruh kerangkanya mengeluarkan suara letupan yang keras. Lapisan logam keluar dari dagingnya dan mengalir keluar, menutupi kedua lengannya. Saat ini, kedua tangan Mugu Buyu telah berubah warna menjadi emas hitam. Menghadapi serangan ganas Lin Ming, Mugu Buyu tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia meraih tombak lembut mendalam Lin Ming. Perubahan mendadak ini membuat seluruh penonton kaget, apakah ini masih tubuh manusia? Mugu Buyu langsung mencengkeram ujung tombaknya. Selama dia bisa memegang ujung tombaknya, dia bisa menggunakan bonekanya untuk menyerang lagi. Lalu, Lin Ming akan sama dengan Jiang Lanjian. Dia hanya memiliki dua jalan untuk diambil. Tinggalkan tombaknya dan mundur, atau menderita luka parah dan dikalahkan. Namun, saat dia memegang ujung tombak itu, wajahnya yang tersenyum licik membeku di tempatnya. Pada saat itu, 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar meledak seperti ledakan. Lin Ming mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lin Ming memberikan hu dingin, dan esensi sejatinya yang biru yang telah menyatu dengan kekuatan naga sejati mengamuk ke dalam tubuh Mugu Buyu. Kekuatan getaran mampu mengabaikan pertahanan permukaan apapun, secara langsung menghancurkan intinya. Mugu Buyu memberikan batuk yang menyedihkan saat ia dikirim terbang kembali oleh tombak bergetar Lin Ming. Apa? Melihat ini, ekspresi penonton sangat terkejut. Sebelumnya, Mugu Buyu dapat dengan mudah memblokir pedang Jiang Lanjian, dan pada saat itu dia bahkan belum menggunakan armor emas berumur untuk menutupi tangannya. Sekarang, armor emas berumur telah muncul, dan dia masih tersapu oleh tombak Lin Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Mugu Buyu sangat muram dan garang saat dia merangkak kembali berdiri. Lengannya masih gemetar, dan aliran darah merah tua keluar dari celah pecah di Golden Agate Armor. Mugu Buyu terluka. Satu tombak mampu melukai Mugu Buyu. Bagaimana Lin Ming melakukan ini? Bagaimana kekuatan serangan Lin Ming begitu luar biasa anehnya? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan aslinya sampai sekarang? Bagi sebagian besar penonton, meskipun Lin Ming lebih kuat dari Jiang Lanjian, dia tidak beberapa kali lebih kuat. Dalam hal kekuatan serangan, Jiang Lanjian masih menjadi murid dari fraksi pedang, dan dia sendiri secara luas dianggap memiliki serangan yang sangat kuat. Setidaknya, dia seharusnya tidak lebih buruk dari Lin Ming. Tapi tombak tunggal Lin Ming beberapa saat yang lalu baru saja benar-benar mengubah persepsi penonton. Lin Ming melirik tangan Mugu Buyu yang gemetar dan berkata, jadi sepertinya kamu pun bisa berdarah. Kekuatan pertahanan Mugu Buyu benar-benar melampaui harapan Lin Ming. Lin Ming baru saja menerobos ke periode kondensasi nadi, dan dia telah mencapai 10.000 filamen aliran seperti sutra. Tidak hanya itu, serangannya juga mengandung esensi sejati biru dan kekuatan guntur. Esensi sejatinya yang bergetar itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat hebat. Begitu mengenai musuh, ia dapat mengabaikan semua pertahanan permukaan dan langsung merusak organ dan tulang. Artinya, armor emas berumur Mugu Buyu tidak berguna melawan seseorang seperti Lin Ming. Dalam hal ini, setelah Mugu Buyu benar-benar menerima serangannya, meridian dan tulangnya belum hancur. Orang ini sebenarnya telah mengubah meridian dan kerangkanya sendiri. Tubuhnya hampir bermetamorfosis menjadi boneka. Benar-benar ada jalur bela diri yang tidak terbatas, segala sesuatu yang indah dan aneh mungkin terjadi. Bagus, sangat bagus. Ekspresi Mugu Buyu tenggelam. Matanya yang bersinar cemerlang yang menatap Lin Ming seperti binatang buas yang sedang menatap manusia yang ingin dimangsanya. Dia berkata, kamu benar-benar telah memancing kemarahanku kali ini, saya akan meminta Anda membayar harga untuk melakukan hal itu. Badan pertarungan boneka. Kerangka Mugu Buyu tiba-tiba mengeluarkan suara letupan yang eksplosif seolah-olah semua tulangnya berputar dan patah di dalam dirinya. Pakaian di tubuhnya seperti kain compang camping yang tercabik-cabik, dan dua lengan berlumuran darah terentang dari punggungnya. Dalam sekejap mata, Mugu Buyu telah berubah menjadi monster bersenjata 4. Lin Ming telah melihat dan mengalami banyak hal aneh dan menjijikkan di hutan belantara selatan. Namun melihat pemandangan ini menyebabkan jantungnya berdebar-debar, bulu-bulu di lengannya terangkat, dan kulit kepalanya terasa kesemutan karena mati rasa. Sepasang lengan ini sepertinya tidak dibuat dari bahan langka. Sebaliknya, itu adalah lengan asli yang dipotong dan kemudian dijahit. Mugu Buyu ini benar-benar orang gila. Ca-ca-ca-ca. 4 senjata berbeda dikeluarkan dari cincin spasial Mugu Buyu. Kedua lengan belakangnya memegang sabit yang panjangnya lebih dari 5 kaki dan pedang panjang setipis 1 inci. Satu lengan depan memegang palu dan tangan lainnya memegang jarum besi sepanjang 3 kaki setebal ibu jari. Jarum besi ini khusus digunakan oleh fraksi boneka untuk dipaku ke dada manusia, sehingga mereka bisa menempelkan manusia tersebut ke papan kayu dan memudahkan proses mengubahnya menjadi boneka manusia. Seringkali hal ini dilakukan pada mayat, tetapi terkadang digunakan pada orang yang masih hidup. Saat Mugu Buyu mengeluarkan keempat senjata ini, Lin Ming sudah bergerak. Lin Ming tidak berniat menunggu Mugu Buyu menyelesaikan proses transfigurasi tubuh ini. Sebuah tombak ditusukkan, dan ujung tombaknya mengeluarkan kilatan listrik yang mendesis. Naga banjir ungu sangat pandai menghancurkan energi yin, dan tubuh Mugu Buyu yang sebagian terdiri dari mayat sangat berat dalam energi ini. Jika tombak ini menyerang, Mugu Buyu pasti akan menerima bonus damage tambahan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan kekuatan traksi besar menguasai tubuhnya. Seolah-olah dia adalah sepotong besi yang tertarik pada magnet.
Lin Ming berbalik kaget melihat boneka aligator raksasa itu telah membuka rahang raksasanya, dan di mulutnya ada pusaran berputar-putar hitam murni. Pusaran ini memancarkan gaya tarikan yang sangat kuat yang menarik seluruh tubuhnya. Kekuatan yang menelan. Keterampilan apa ini? Sebelum Lin Ming bisa bereaksi, dia mendengar suara aneh. Jaring laba-laba perak raksasa jatuh dari langit ke arahnya. Ini adalah jaring laba-laba yang dilepaskan oleh boneka laba-laba. Setelah master boneka mencapai batas integrasi esensi, boneka yang mereka ciptakan dapat mempertahankan sebagian kemampuan yang mereka miliki dalam hidup. Misalnya, laba-laba ini masih mempertahankan sarang laba-labanya. Sementara itu, boneka mumi juga ikut bergerak. Ia mengangkat tangannya, memegang pisau tulang yang patah dan menusukkannya langsung ke dada Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming dicengkeram oleh kekuatan traksi yang melanda dan benar-benar tidak dapat mengelak atau menghindar. Ada sarang laba-laba di udara dan sebilah tulang di tanah. Lin Ming telah didorong ke dalam situasi yang pasti membunuh. Penonton secara kolektif terkejut. Beberapa gadis muda dari fraksi Sitar tidak tahan melihat ini dan mulai berteriak keras. Pada saat ini, cahaya ungu terang berkilau terpancar dari Lin Ming, dan busur tebal petir ungu melompat dari tubuh Lin Ming seperti ular piton raksasa, menabrak jaring laba-laba. Ci. Jaring laba-laba yang jauh melampaui sutra cacing langit dalam kegigihannya langsung dibakar menjadi abu oleh guntur ilahi naga banjir ungu. Dalam sepersekian detik, mumi itu memerah ke arah Lin Ming, tulang belulangnya terangkat tinggi. Lin Ming menembak dengan keras, tombak panjang di tangannya menusuk seperti ular berbisa. Engah, tombak itu dipenuhi dengan momentum yang luar biasa saat menembus dada mumi. Kekuatan guntur yang secara khusus mampu menghilangkan energi yin meledak, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya menutupi mumi dalam jaringan petir, tubuhnya mengejang dengan liar. Ci. Seluruh tubuh mumi hangus hitam karena kekuatan petir, ditembakkan menjadi balok arang. Tiba-tiba, mumi itu membuka mulutnya yang lebar dan mengeluarkan awan asap ungu. Racun mayat, kabut ungu baru saja muncul ketika terbakar abis oleh sifat murni guntur. Namun, adegan ini menyebabkan hati Lin Ming bergetar karena terkejut. Kekuatan pengalih perhatian dari kekuatan aligator yang menelan untuk menahannya, dikombinasikan dengan potensi membunuh mumi dan boneka laba-laba saat mereka mengelilinginya. Bahkan setelah mati, boneka mumi tersebut masih akan mengeluarkan racun beracun yang mematikan, yang ada hanyalah gerakan membunuh berlapis-lapis. Jika Lin Ming tidak memiliki guntur ilahi naga banjir ungu dan esensi sejati biru yang bergetar yang bisa bertahan dan menyerang, maka akan sangat sulit baginya untuk menangkal begitu banyak serangan. Mati, Lin Ming dengan dingin mendengus dan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar bergabung ke dalam tubuh mumi dan meledak. Mumi itu langsung hancur berkeping-keping dari ujung tombak. Dia menghancurkan boneka, sangat ganas. Meski hanya menghancurkan sebuah wayang, namun pencapaian tersebut masih cukup menggemparkan hati setiap orang yang hadir. Hingga saat ini, wayang Mugu Buyut seolah-olah abadi. Tidak peduli bagaimana dia membiarkan lawannya menyerang, tidak satupun dari mereka mampu menghancurkan pertahanan boneka tersebut. Bahkan jika boneka-boneka itu kadang-kadang terluka secara tidak sengaja, mereka tampaknya sama sekali tidak menyadari adanya kerusakan yang mereka timbulkan. Fakta bahwa Lin Ming mampu menghancurkan boneka sepenuhnya dalam satu serangan sudah cukup untuk membuat mata penonton bersinar kegirangan. Seorang master boneka memiliki jumlah boneka yang terbatas. Setiap kali boneka mati, kekuatan master boneka akan melemah. Di panggung bela diri, Lin Ming dengan santai mengibaskan tombaknya, dengan dingin melihat ke arah Mugu Buyu. Apakah kamu akhirnya menyelesaikan transformasi badan pertarungan bonekamu? Pada saat ini, seluruh tubuh Mugu Buyu diselimuti karapas tebal, dengan hanya 4 lengan mencuat yang ditutupi oleh armor emas berumur. Mugu Buyu berada dalam posisi yang sangat aneh saat dia menopang dirinya dengan keempat anggota badannya, dia tampak seperti kumbang raksasa. Hehe, boneka yang kubuat ini memiliki pertahanan terkuat dari semuanya. Itu disebut kura-kura emas merah. Armor Crimson Gold Tortoise dapat menahan penetrasi dari segala bentuk esensi sejati. Saya akui, esensi sejati Anda sangat aneh, itu benar-benar dapat menembus armor emas berumur saya dan melukai saya. Tapi sekarang, tidak ada gunanya melawan kura-kura emas merah. Selama saya terlindungi di dalam, saya tidak terkalahkan. JJJ. Mugu Buyu tertawa jahat. Lin Ming menyelidiki armor kura-kura emas merah dengan kekuatan jiwanya dan itu tampak seperti yang dikatakan Mugu Buyu. Armor kura-kura emas merah itu disegel dalam semacam distorsi medan gaya yang aneh, memutus semua aliran esensi sejati. Fraksi boneka benar-benar punya terlalu banyak rahasia. Meskipun Lin Ming tidak memahami prinsip di balik medan gaya, dia bisa menebak bahwa itu adalah misteri yang mendekati kekuatan hukum. Fraksi boneka juga memiliki warisan yang begitu kuat, seseorang tidak boleh meremehkan faksi manapun, tidak peduli seberapa besarnya. Saya tidak menyangka melawan Mugu Buyu saya akan terpaksa menggunakan kemampuan terakhir saya. Jika saya sudah terdorong ke tahap ini, bagaimana saya akan menghadapi Jiang Baoyun? Bab 284, Dewa Api Jahat vs Naga Banjir Ungu Guntur Ilahi. Di aula besar 7 lembah mendalam, ekspresi Si Zongtian berubah. Kura-kura emas merah, saya tidak menyangka bahwa Mugu Buyu sudah mampu mengendalikan kura-kura emas merah. Sebagai pemimpin lembah dari 7 lembah mendalam, Si Zongtian memiliki pemahaman tentang metode budidaya dan keterampilan lain dari fraksi boneka. Kura-kura emas merah adalah boneka pertahanan, dan baju besinya berisi medan kekuatan esensi sejati.
Ini adalah sejenis hukum yang bahkan berada di atas konsep angin. Medan kekuatan esensi sejati sangat muskil dan penuh teka-teki, seseorang yang bukan jenius sejati tidak akan pernah bisa memahaminya. Itu adalah salah satu warisan paling rahasia dari fraksi boneka. Bidang kekuatan esensi sejati dan batas integrasi esensi merupakan dua warisan tertinggi dari fraksi boneka. Namun, kesulitan dalam memahami medan kekuatan esensi sejati bahkan melampaui batas integrasi esensi. Si Zongtian tidak pernah membayangkan bahwa Mugu Buyu, di usianya yang begitu muda, bisa secara bersamaan memahami dua warisan tertinggi dari fraksi boneka. Ini adalah bakat terhebat yang pernah dilihat oleh fraksi boneka selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia bahkan lebih unggul dari status Jiang Baoyun di fraksi pedang. Si Zongtian menoleh untuk melihat tetua agung fraksi boneka yang sedang duduk di sudut aula besar. Anehnya, wajah panjang monster mayat itu sebenarnya memiliki senyuman yang sangat jelek. Jelas sekali, dia sangat puas dengan Mugu Buyu. Melihat mata si Zongtian tertuju padanya, tetua agung dari fraksi boneka tersenyum dengan JJJ, dan berkata, Buyu hanya memahami sedikit pengetahuan dangkal tentang medan kekuatan esensi sejati. Adapun kura-kura emas merah, dia hampir tidak bisa menggunakan level terendah. Tapi, ya ampun, meski hanya sedikit pengetahuan dangkal, itu sudah lebih dari cukup untuk memenangkan pertandingan ini dan pertandingan berikutnya. Kata-kata tetua agung dari fraksi boneka dipenuhi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Memang, dia punya alasan untuk percaya diri. Medan kekuatan esensi sejati dikenal sebagai pertahanan mutlak di antara semua pertahanan boneka. Selama dia bersembunyi di dalam kura-kura emas merah, Mugu Buyu akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak hanya itu, Mugu Buyu juga memiliki boneka yang dibuat dari Master Alam Puncak Hautian. Boneka ini pernah digunakan 1 kali setahun yang lalu, dan kekuatannya sudah luar biasa saat itu. Sekarang, 1 tahun telah berlalu dan kekuatannya kemungkinan besar menjadi lebih besar. Medan kekuatan esensi sejati digabungkan dengan boneka Master Puncak Hautian. Jika keduanya digunakan secara bersamaan, bahkan tidak menyebutkan Lin Ming, bahkan Jiang Baoyun akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan Mugu Buyu. Pantas saja Mugu Buyu begitu sombong, dia punya kualifikasi untuk mendukung pembicaraan sampahnya. Si Zongtian dengan santai melirik ke arah tetua agung fraksi pedang dan terkejut melihat ekspresi wajahnya sangat serius dan serius. Rupanya, dia juga sangat gugup dengan pertandingan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu. Di panggung bela diri, boneka mumi telah dihancurkan oleh Lin Ming. Dari dalam kura-kura emas merah, Mugu Buyu melepaskan boneka lainnya. Boneka ini juga berbentuk manusia seperti mumi, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berwarna merah tua. Seluruh boneka ini terbakar dengan nyala api yang cemerlang, dan auranya gagah dan fenomenal. Sepertinya itu adalah dewa perang menyala-nyala yang lahir dari abu pembantaian. Cici, boneka itu mengambil satu langkah di tanah, dan ubin lantai langsung meleleh. Seluruh tubuhnya memancarkan energi esensi sejati yang kuat, itu berkali-kali lebih kuat dari mumi sebelumnya. Itu adalah dewa api jahat. Setelah fraksi boneka melenyapkan kultus api bangsa yang mulia, mereka menggunakan mayat pendirinya untuk membuat boneka ini. Pendiri itu adalah Master Puncak Hautian. Dewa api jahat bahkan lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Pada saat itu, pelindung tubuhnya tidak memiliki panas yang menyengat, dan tidak diselimuti api. Penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget dan bersorak. Dibandingkan dengan medan kekuatan esensi sejati, boneka Master Alam Puncak Hautian ini jauh lebih menakutkan dan mengintimidasi. Bagaimana mungkin Lin Ming masih bertarung melawan Mugu Buyu? Jadi ini adalah boneka yang dibuat menggunakan Master Alam Hautian Puncak. Mata Lin Ming menyipit. Boneka yang dibuat oleh Mugu Buyu dari Master Puncak Hautian bukanlah boneka biasa, juga tidak akan dibuat dengan bahan biasa. Boneka ini setidaknya adalah Master Hautian tingkat atas seperti Qinxia, atau bahkan lebih kuat dari Qinxia. Ini sama sekali bukan musuh yang bisa dibandingkan dengan Master Puncak Hautian dari 36 negara. Setelah dijadikan wayang, kekuatannya masih melemah karena keterbatasan budidaya Mugu Buyu. Namun, hal itu tidak mudah untuk ditangani. Ditambah dengan fakta bahwa Mugu Buyu tersembunyi di dalam medan kekuatan esensi sejati kura-kura emas merah, dan dengan kemampuan pertempuran kecil dari boneka aligator raksasa dan boneka laba-laba, gabungan keempat faktor ini menciptakan sistem ofensif dan defensif yang sempurna tanpa kelemahan sama sekali, semua. Mereka bisa menyerang dalam sudut 360 derajat dari setiap titik mati. Bahkan Jiang Baoyun tampak muram saat dia menyaksikan Mugu Buyu menyiapkan panggung pertempuran. Selama 3 tahun terakhir ini, kekuatannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga kekuatan Mugu Buyu. Dia telah memperoleh kemampuan spesialnya sendiri, dan Mugu Buyu juga tidak terkecuali. Dia berhasil memahami dua warisan tertinggi dari fraksi boneka. Dia telah mendapatkan ketenaran setahun yang lalu dengan Dewa Api Jahat, dan sekarang kekuatannya semakin meningkat. Lin Ming, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawan ini. Mata Jiang Baoyun cemerlang saat dia melihat Lin Ming. Dalam situasi ini, kebanyakan orang telah menganggap Lin Ming memiliki harapan untuk menang. Berkali-kali Mugu Buyu mengungkapkan kekuatan yang luar biasa di luar imajinasi siapapun. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai talenta terhebat yang pernah ada di fraksi boneka dalam 600 tahun sejarahnya. Lin Ming diam-diam menatap Dewa Api Jahat. Esensi sejati terus-menerus membanjiri benih dewa sesat, dan dengan suara bergerak ringan, jarum baja ungu yang tampak biasa melompat ke telapak tangan Lin Ming.
Jarum baja ini panjangnya hanya 2 inci, dan ada gambar naga banjir ungu yang terukir di batang jarum. Naga banjir ungu ini mengitari jarum baja 9 kali, cakarnya dalam pose bermusuhan dan mengancam. Jiwa guntur Dewa Naga Banjir Ungu akhirnya muncul kembali di dunia setelah tertidur selama 1 bulan di dalam benih Dewa Sesat. Meskipun jarum baja naga yang melingkar mengandung kekuatan guntur yang sangat buas dan brutal, dari luar, mustahil untuk melihat sesuatu yang aneh. Kekuatan guntur sepenuhnya terkompresi di dalam jarum baja, tanpa sedikit pun kekuatan guntur meluap. Akan sulit bahkan bagi seorang Master Xiantian untuk menyadari bahwa jarum baja di tangan Lin Ming ini seluruhnya terbuat dari energi. Mereka hanya akan mengira itu adalah jarum baja padat. Ini adalah simbol guntur tingkat tinggi, manifestasi guntur. Energi dan massa berasal dari asal-usul yang sama. Sekali massa dibakar, maka akan berubah menjadi energi. Dan ketika energi sangat terkompresi, energi juga dapat berevolusi dan memperoleh kualitas substantif. Inilah yang disebut manifestasi esensi sejati. Manifestasi gunturnya juga sama. Oleh karena itu dari semua yang hadir, tidak ada yang memperhatikan jarum baja ungu muncul di tangan Lin Ming kecuali Mu Qinghong. Bahkan Xi Zongtian pun tidak terkecuali. Jika Xi Zongtian benar-benar memfokuskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, maka dia mungkin dapat menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada jarum baja itu. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jarum baja milik Lin Ming ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Dia akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya. Ini adalah jiwa guntur Dewa Naga Banjir Ungu. Jika bukan karena Qianyu yang memberitahuku sebelumnya, maka aku tidak akan pernah memperhatikan benda sekecil itu. Mu Qinghong melihat jarum baja naga yang melingkar itu dan merasakan jantungnya terkejut. Kekuatan guntur sebenarnya dikompresi hingga tingkat yang mengerikan, sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Pada saat ini di panggung bela diri, Mugu Buyu yang telah melepaskan seluruh senjatanya tertawa dengan suara JJJ. Dia berkata, Lin Ming, Anda bisa bangga memaksa saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Sekarang, temui serangan terkuatku, Flaming Hell. Boneka laba-laba mengeluarkan bola sutra laba-laba dan boneka aligator raksasa membuka mulutnya untuk melepaskan kekuatan menelannya. Kekuatan menelan ini segera melekat pada tubuh Lin Ming, menghalangi dia menggunakan kecepatannya yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Dewa Api Jahat mengeluarkan pedang besar yang menyala-nyala dan berkobar dalam kobaran api. Saat pedang besar ini muncul, lapisan gelombang panas mengalir keluar seperti air pasang, seolah-olah seluruh oksigen di udara telah terbakar. Di bawah gelombang energi yang mengerikan, bahkan penghalang perlindungan di sekitar panggung bela diri mulai sedikit bergetar. Dan ini hanyalah akibat dari pelepasan kekuatan tersebut. Jelas sekali, serangan Mugu Buyu akan lebih kuat lagi. Semua penonton menyaksikan dengan mata terbelalak, nafas mereka tertahan. Qin Xingxuan merasa seolah jantungnya tersangkut di tenggorokannya, kedua tangan kecilnya tergenggam erat, buku-buku jarinya memutih. Bagaimana Lin Ming bisa menghentikan serangan hebat seperti itu? Mugu Buyu benar-benar salah satu junior paling kejam dan kejam di generasinya, kita hanya perlu melihat Jiang Lanjian sebagai contoh. Meskipun pertemuan bela diri fraksi total tidak memperbolehkan pembunuhan, bagaimana jika hal itu terjadi secara tidak sengaja? Atau bagaimana jika ada cedera serius yang melumpuhkan Lin Ming seumur hidup? Sadar akan kemungkinan ini, telapak tangan Qin Xingxuan terasa dingin karena keringat. Pada saat ini, Dewa Api Jahat bergerak. Ia mengacungkan pedang besar yang menyala-nyala di tangannya dan menebang Lin Ming. Seolah-olah ruang angkasa terkoyak, hanya menyisakan api merah tak berujung yang menari-nari di langit. Pada saat itu, bahkan wasit tua sudah mulai memutar esensi sejati di seluruh tubuhnya, menjaga kewaspadaan 120%. Dia siap untuk pindah dan menyelamatkan Lin Ming kapan saja. Jika bakat langka seperti dia hancur di panggung bela diri, maka itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Weng. Udara bergetar, pedang besar itu melolong, dan nyala api yang menderu naik ke langit. Adapun Lin Ming yang bermandikan api, matanya tertutup rapat dan pikirannya memasuki keadaan terkonsentrasi dalam. Jiwanya telah lama menembus ke dalam nyala api, mengendalikan setiap kedipan energi api dan mengirimkannya mengalir ke dalam hatinya. Kekuatan api ini sebenarnya lebih dominan daripada api neraka, namun tidak ada inti api yang mengendalikannya. Sebaliknya, itu didukung oleh 9 Hollow Flame Essences. Ini benar-benar metode yang tak terbayangkan, memiliki satu tubuh berisi 9 Hollow Flame Essences, namun tetap mengendalikannya sehingga tidak bertentangan satu sama lain. Apakah ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh boneka? Kekuatan api tidak mendapat dukungan dari Flame Essence abadi yang mendukungnya. Karena itu, ia mudah dikendalikan oleh benih Dewa Sesat. Lin Ming tidak perlu takut dengan serangan ini sama sekali. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi sejati saat semuanya dituangkan ke dalam jarum baja naga yang melingkar. Lin Ming menjentikkan jarinya. Kaca, seberkas cahaya ungu setebal 3 kaki melesat langsung ke langit tertinggi, berdampak pada langit. Seolah-olah 9 langit telah menurunkan kesengsaraan surgawi ke dunia. Kekuatan guntur brutal yang sangat terkompresi dan tak ternilai harganya benar-benar pecah dari guntur ilahi naga banjir ungu. Guntur bertepuk tangan, ular listrik raksasa berwarna ungu menari dengan liar. Kekuatan guntur dan kekuatan api bertemu, berputar bersama. Bahkan tanpa manipulasi yang disengaja Lin Ming, dua energi yang sangat mudah berubah dan berbahaya ini mengalami perpaduan serupa seperti Thunder Fire Annihilation, mereka meledak dalam ledakan besar.
Bang, kekuatan guntur yang mengerikan melonjak ke segala arah, menciptakan gelombang-gelombang kejut ungu kemerahan yang menyerang di mana-mana, jatuh ke seluruh tirai cahaya yang membentuk formasi susunan pelindung. Dengan ledakan mengerikan yang terkandung dalam ruang tertutup sepenuhnya, tirai cahaya pelindung langsung bergetar hebat saat mereka melebar keluar dari ledakan. Dengan suara, kakak, retakan mulai muncul di pelindung, dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Pada saat itu, seluruh formasi susunan pelindung benar-benar hancur. Lin Ming sudah mengharapkan ini. Kakinya bergerak dan dia segera meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan untuk mundur dengan cepat. Dengan dukungan kekuatan Dewa Sesat, esensi sejati biru yang sangat padat melilitnya, melindungi area vital tubuhnya. Tapi untuk puncak boneka Dewa Api Jahat Haltian, bagaimana bisa ia memiliki kesadaran yang sama seperti yang dimiliki Lin Ming? Itu berdiri di dekat pusat ledakan. Di bawah kekuatan besar dari energi mengerikan itu, armornya pecah dan seluruh tubuhnya retak, retakan dalam muncul di seluruh bagiannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Entah itu penonton, para tetua di aula besar, Jiang Baoyun, Jiang Lanjian, atau siapapun, mereka semua sangat terkejut saat melihat Dewa Api Jahat dihancurkan. Mereka mengira setelah Mugu Buyu mengeluarkan boneka terkuatnya, Dewa Api Jahat, dan menciptakan sistem serangan yang sempurna, dia sudah menang. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa dengan satu serangan Lin Ming ini, Dewa Api Jahat yang tampaknya sangat kuat itu runtuh di tempat. Bab 285, tak terhentikan. Intensitas ledakannya terlalu kuat. Pakaian Lin Ming robek di banyak tempat, menggantung di tubuhnya seperti kain. Dia mengalami berbagai luka mulai dari ringan hingga parah, namun tidak ada satupun yang mengancam nyawa. Jika bukan karena kegigihan esensi sejatinya yang biru dan fakta bahwa kemampuan pertahanan tubuhnya sendiri begitu kuat, maka dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah menerima serangan seperti itu. Sedangkan untuk Mugu Buyu, kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat dari Lin Ming. Namun, dengan tubuh utamanya yang tersembunyi di dalam boneka kura-kura emas merah yang jauh lebih tidak bergerak, dia berada dalam keadaan yang jauh lebih tertekan dan malu daripada Lin Ming. Di bawah ledakan energi yang hebat itu, dia dan kura-kura emas merah keduanya terlempar ke belakang, menghantam tepi arena, dan terjatuh seperti kura-kura yang terbalik. Bahkan senjata di tangannya telah terjatuh. Di tengah panggung bela diri, ubin yang baru saja diperbaiki kemarin hancur total oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Adapun Dewa Api Jahat, seluruh tubuhnya ditutupi retakan, dan sepertinya lebih mati daripada hidup. Dua boneka lainnya juga patah akibat ledakan tersebut. Ekor aligator raksasa itu patah, dan boneka laba-laba kehilangan 5 dari 8 kakinya yang panjang. Penonton berulang kali tersentak, Dewa Api Jahat telah hancur. Saya hampir tidak dapat mempercayai mata saya. Setahun yang lalu, saya menyaksikan sendiri kehebatan Mugu Buyu. Pada saat itu, Dewa Api Jahat hampir bisa dianggap lebih baik daripada wakil kepala rumah dari 7 rumah bela diri mendalam di negara Bambu Giok. Dan sekarang setahun kemudian, Dewa Api Jahat memiliki baju zirah berwarna merah. Kekuatannya kemungkinan besar jauh lebih besar dari sebelumnya, namun ia dikalahkan dalam satu gerakan. Tidak, lebih baik dikatakan bahwa ia telah dihancurkan. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pelindungnya pun hancur. Apakah ini benar-benar manusia? Serangan apa yang digunakan Lin Ming? Apakah itu murni kekuatan guntur? Setiap orang yang hadir memiliki tingkat kultivasi tertentu. Pada saat ledakan terjadi, mereka bisa merasakan kekuatan guntur yang sangat kuat. Tidak hanya itu, kolom cahaya ungu tebal telah menghantam langit, menembus langit. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun selama mereka tidak buta. Hanya saja tidak ada yang percaya bahwa Lin Ming benar-benar mampu melepaskan kekuatan guntur yang dapat menghasilkan kehancuran yang begitu dahsyat. Pada saat ini, langit bergema dengan gemuruh guntur. Saat penonton melihat ke atas, mereka benar-benar bisa melihat kilatan petir di awan di atas, seolah-olah awan petir muncul secara ajaib di suatu hari musim panas yang hujan. Tidak diragukan lagi, fenomena ini disebabkan oleh tiang petir yang melonjak ke langit beberapa saat yang lalu. Kekuatan guntur sebenarnya mampu menembus langit dan hidup di antara awan, intensitas kekuatan guntur ini sungguh menakjubkan. Mugu Buyu akhirnya berhasil berguling dan bangkit dari tumpukan puing tempat dia berada. Matanya yang dalam menatap Lin Ming dengan tak percaya, bibirnya berkedut kuat. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mendapat serangan sekuat itu? KKK. Dengan suara bergerak ringan, beberapa keping cangkang kura-kura emas merah mulai berjatuhan. Hal ini jelas disebabkan oleh trauma akibat benturan beberapa saat yang lalu, sehingga muncul retakan. Bahkan kura-kura emas merah pun rusak. Mugu Buyu menghela nafas berat. Medan kekuatan esensi sejati adalah warisan yang setara dengan kekuatan hukum, namun masih belum mampu sepenuhnya memblokir serangan Lin Ming. Gerakan mengerikan macam apa ini? Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Haltian tidak bisa menandinginya. Untuk menggunakan serangan seperti itu, bayi laki-laki ini pasti menggunakan semacam teknik rahasia, tidak mungkin dia bisa menggunakannya lagi. Medan kekuatan esensi sejatiku belum rusak, aku tidak perlu takut akan serangan itu lagi. Saat Mugu Buyu memikirkan hal ini, jantungnya yang berdetak kencang sudah bisa tenang. Begitu banyak bonekaku yang hancur, termasuk Dewa Api Jahatku. Aku pasti akan membuatmu membayar. Mugu Buyu mengatupkan rahangnya, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman kejam. Bagi seorang ahli boneka, setiap boneka sangatlah berharga dan berharga. Boneka laba-laba dan boneka aligator raksasa telah rusak parah,
dan Dewa Api Jahat diubah menjadi potongan-potongan. Kura-kura emas merah juga mengalami kerusakan kecil. Kerugian berturut-turut ini membuat hati Mugu Buyu serasa meneteskan darah. Pembuatan boneka mengharuskan seseorang menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan segala jenis bahan langka dan berharga. Mugu Buyu tidak bisa kehilangan bonekanya, terutama Dewa Api Jahat. Mugu Buyu telah membayar harga untuk boneka-boneka ini, dan sekarang boneka-boneka itu hampir dirusak oleh Lin Ming. Rasanya seperti mematahkan tangan dan kakinya secara bersamaan. Mugu Buyu mengambil 4 senjata berbeda, menatap Lin Ming seolah ingin mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Pada titik ini, mata Mugu Buyu melonjak. Dia melihat Lin Ming melenturkan jari-jarinya, dan jarum baja ungu muncul di telapak tangannya, berputar. Beberapa saat yang lalu, apakah anak laki-laki ini mengeluarkan jarum baja itu untuk mengirimkan serangan mengerikan itu? Mugu Buyu tidak bisa memastikan kecurigaannya. Melihat jarum baja ungu itu, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Terlepas dari apakah serangan mengerikan itu disebabkan oleh jarum baja itu, tidak mungkin dia meluncurkannya berkali-kali. Aku tidak perlu takut padanya. Saat Mugu Buyu memikirkan hal ini, dia mengusir semua keraguan dan ketakutan yang menumpuk di dalam hatinya. Dia menggenggam 4 senjata di tangannya, konsentrasinya mencapai batasnya. Selama dia melihat jarum baja ini terbang, dia akan segera memotongnya. Di aula besar, si Zongtian melihat jarum baja naga melingkar ini muncul kembali. Dia tertegun hingga langsung berdiri dari kursinya. Ini, si Zongtian secara alami memiliki penglihatan yang luar biasa. Ketika dia pertama kali melihat Lin Ming mengeluarkan jarum baja naga melingkar ini, dia tidak benar-benar berpikir bahwa itu layak untuk diperhatikan. Namun kali ini dia sengaja menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Saat kekuatan jiwanya menyentuh permukaan jarum baja, kekuatan guntur mengerikan yang dikompresi hingga tingkat yang keterlaluan memantul kembali. Apa? Itu sebenarnya bisa mencerminkan penyelidikan kekuatan jiwaku. Si Zongtian terkejut. Dia adalah Master Xiantian yang ekstrim. Namun jarum baja yang diambil oleh seorang junior ini sebenarnya berhasil mengembalikan persepsinya. Kekuatan guntur yang dahsyat ini, mungkinkah jarum baja itu merupakan manifestasi energi guntur yang benar-benar telah berubah menjadi materi guntur murni? Si Zongtian hendak melanjutkan penyelidikan, tapi saat ini, Lin Ming menjentikkan jarinya, dan jarum baja naga melingkar itu terlempar. Mugu Buyu berada di ujung barisan, dia berada dalam situasi kritis. Dia memiliki firasat bahwa jarum baja ini tidak sederhana sama sekali. Keempat senjata di tangannya semuanya merupakan harta langkah manusia bermutu tinggi. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat simbol-simbol wayang khusus yang menyalurkan hakikat sejati di dalam tubuhnya. Itu adalah senjata yang dibuat khusus untuk dia gunakan. Mugu Buyu telah membayar mahal untuk harta karun berkualitas tinggi yang ada di tangannya. Dia tidak percaya bahwa dengan harta karun ini, dia tidak akan mampu memblokir jarum baja kecil. Lin Ming adalah seorang jenius yang langka, namun pada akhirnya ia masih menjadi seniman bela diri biasa dari 36 negara. Bagaimana dia bisa memiliki sesuatu yang nilainya melebihi harta karun ini di tangannya? Istirahatlah untukku. Mugu Buyu berteriak, dan dia mengembangkan keempat senjata harta karun untuk memotong jarum baja naga yang melingkar itu. Sebuah sabit, pedang panjang, paku besi, dan palu, keempat senjata ini ribuan kali lebih besar dari jarum baja naga kecil yang melingkar itu. Bentrokan di antara mereka akan sangat tidak proporsional, seperti gajah melawan semut. Meskipun semua orang menyadari bahwa kekuatan Lin Ming sangat dalam, tidak satupun dari mereka percaya bahwa jarum baja ini bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, saat keempat harta karun Mugu Buyu secara bersamaan menghantam jarum baja naga yang melingkar, kejadian yang benar-benar tak terduga terjadi. Bang! Guntur terdengar di tanah, dan sinar cahaya ungu yang menakutkan melesat ke langit. Ratusan ular listrik tebal melingkar di udara, berputar-putar dengan gila-gilaan. Mugu Buyu yang bersembunyi di kura-kura emas merah terlempar ke belakang, seperti bola yang dipukul oleh ahli manusia. Seluruh penonton tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum penonton sempat bereaksi, sebuah suara mendesak tiba-tiba berteriak, hati-hati terhadap gelombang kejut yang meledak-ledak. Formasi susunan itu seharusnya melindungi penonton dengan memuat apapun di dalam panggung bela diri. Namun, penghalang pertahanan itu telah hancur dalam serangan terakhir. Tanpa perlindungan tirai cahaya, ledakan ungu bercampur dengan busur petir yang menakutkan dengan kejam melonjak ke arah penonton. Para murid yang paling dekat dengan panggung bela diri berteriak ketakutan. Mereka segera memaksakan seluruh esensi sejati mereka untuk melindungi tubuh mereka, menguatkan diri terhadap gelombang kejut dan petir yang mengerikan. Mereka tidak lemah, namun meski begitu, setelah terkena gelombang energi ungu, mereka merasakan darah mereka berjatuhan di dalam diri mereka dan seluruh tubuh mereka mati rasa. Beberapa ahli bela diri yang budidayanya hanya pada tahap penempaan tulang bahkan terlempar ke belakang, terluka, dan muntah darah. Astaga, itu terlalu menakutkan. Esensi sebenarnya sebenarnya memiliki kekuatan seperti ini, seberapa burukkah menghadapinya secara langsung? Di ruang tunggu kontestan, Zhang Yanzhao telah mengeluarkan pedangnya untuk menahan gelombang kejut esensi sejati. Merasakan energi yang tak ternilai harganya, dia hanya bisa tersenyum sedih, bergumam pada dirinya sendiri, betapa menggelikannya aku. Meskipun kekuatanku tidak cukup untuk mencapai 5 besar, dalam hal kekuatan serangan aku dengan bodohnya percaya bahwa aku jauh di atas orang lain. Tapi tidak dibandingkan dengan Lin Ming.
Bahkan jika aku menggunakan jurus terkuat dari pembunuhan 3 kali Raja Darah, aku bahkan tidak bisa menyamai ini. Setelah gelombang kejut ledakan berlalu, penonton berada dalam kekacauan total. Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Mugu Buyu, yang langsung terkena dampaknya. Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat cangkang kura-kura Mugu Buyu telah menabrak pilar batu, seluruh tubuh bonekanya tertutup puing-puing, tidak bergerak. Melihat ini, tenggorokan semua orang bergetar hebat saat mereka menelannya berulang kali. Serangan yang sangat mengerikan, bahkan jika Mugu Buyu memiliki kekuatan pertahanan kura-kura emas merah, dampaknya saja sudah cukup untuk melukainya. Ini terlalu menakutkan. Diiringi suara bebatuan yang menggelinding, Mugu Buyu akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan kura-kura emas merah benar-benar tangguh. Bahkan di bawah serangan kedua dari jarum baja naga yang melingkar, jarum itu tidak meledak berkeping-keping, hanya sejumlah besar retakan yang muncul di permukaan. Namun meskipun kura-kura emas merah memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, ia tetap tidak dapat bertahan dari sengatan listrik atau dampak kerusakan akibat terlempar. Mugu Buyu hangus hitam di sekujur tubuhnya, dan organ-organnya terasa seperti terkilir. KKK, semakin banyak potongan kura-kura emas merah yang hancur, medan kekuatan esensi sejati terlatih-tatih dalam situasi yang sangat berbahaya. Mugu Buyu sangat ketakutan. Lin Ming ini hanyalah monster yang tidak normal, serangan tidak manusiawi semacam itu sebenarnya bisa diluncurkan secara tiba-tiba. Meskipun serangan kedua jauh lebih lemah, itu pasti bisa menyamai atau bahkan melampaui serangan habis-habisan dari Master Puncak Haltian. Jika dia dipukul lagi, dia takut kura-kura emas merah miliknya akan habis. Jika ini terjadi, maka efektivitas tempur Mugu Buyu akan merosot tajam. Kerugian besarnya sungguh tak terbayangkan. Mata Mugu Buyu memerah saat dia mengirimkan tatapan tajam ke arah Lin Ming, seolah dia hanya ingin menelannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan akhirnya berkata, saya mengaku kalah. Seorang master boneka memiliki banyak bentuk serangan yang berbeda, dan dapat membentuk sistem serangan 3 dimensi dari semua sisi. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, mereka memiliki banyak keunggulan. Namun kerugiannya juga terlihat jelas. Sekali wayang rusak, sangat merepotkan untuk memperbaikinya. Mereka tidak seperti seniman bela diri pada umumnya yang hanya bisa makan obat penyembuhan, beristirahat selama beberapa hari dan sembuh total. Mugu Buyu sebenarnya mengaku kalah. Terlalu menakutkan. Lin Ming sebenarnya mampu memaksa Mugu Buyu ke dalam situasi ini. Saya pikir bahkan Jiang Baoyun akan kalah melawan Lin Ming. Menurutku Jiang Baoyun tidak punya harapan, sepertinya dia berada di level Mugu Buyu. Seorang murid 7 lembah mendalam menamparkan pahanya, dan berkata dengan sedikit kesal, jika saya tahu tentang semua ini sebelumnya, saya akan bertaruh pada Lin Ming untuk menang. Bahkan jika saya hanya meletakkan 10 batu esensi sejati, saya akan menjadi orang kaya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.